Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ridwan Arifin di channel Ridwan Tekno. Kali ini saya kedatangan satu buah iPhone 7 atau iPhone 7 ya. Kondisinya seperti ini ya, retak-retak seperti ini. Dan apakah si HP ini bisa diperbaiki? Oke, let's go. Sebelum lanjut ke prosesnya, langkah baiknya kita mengecek dulu ya untuk tombol-tombol power seperti ini. Ini powernya sedikit agak mendelep ya, jadi kurang enak. Dan untuk tombol volume up dan volume down-nya ini enak. Dan untuk tombol mute switch-nya ini, untuk switch mute-nya ini enak juga. Dan ini untuk tombol powernya udah agak genyes ya. Oke, kita langsung saja buka untuk si HP-nya ini karena udah bengkak seperti itu. Dan ini menggunakan obeng yang bintang ya, bintang ukuran kecil seperti biasa. Untuk iPhone ini rata ya, semuanya menggunakan obeng bintang jenis ini tentunya. Oke, kita langsung saja congkil karena ini sudah bengkak seperti ini ya, menggunakan kuku aja, enggak menggunakan alat-alat lain karena ini pasti agak mudah ya, soalnya sudah kebantu sama si baterai yang gelembung. Nah seperti itu. Dan ini bukan ke atas ya, tapi ke pinggir ya. Hati-hati saat pembukaannya, takutnya dia masih connect ke LCD-nya, jadinya takutnya masih ada baterainya nyimpen daya dan kita mengkonsletkan untuk kabel LCD-nya tentunya ya. Jadinya hati-hati saat membuka seperti ini, usahakan baterainya dulu yang dilepas tentunya ya. Dan takutnya jangan langsung terburu-buru membuka LCD-nya tentunya. Soalnya kalau misalkan kita nggak melepas dulu baterai, takutnya kita menyentuh bagian lain dan dia mengenai ground. Dan itu bisa saja mengalami konslet. Dan untuk iPhone 7 ini biasanya si bracketnya ini agak sedikit ngeselin ya, soalnya dia menggunakan si bautnya ini baut segitiga ya, jadi baut bukan bintang bukan minus ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan obeng bintang, bukan obeng bintang ya, obeng kembang atau obeng minus, ini biasanya nggak bisa ya, harus saya tajemin dulu ya obeng plusnya baru dia mau ya. Untuk bautnya tentunya ya, di sini kita akan buka dulu ya untuk bautnya. Dan di sini agak sedikit susah juga ya untuk pembukaan bautnya ini, soalnya pada kecil seperti itu, jadi gampang hilang atau dia terlempar ya. Nah seperti ini untuk bautnya ini saya akan coba buka dulu ya untuk bautnya semua. Dan saya akan percepat videonya ini biar agak sedikit gak lama juga ya untuk pembongkarannya seperti ini. Baik, di sini sudah terbuka ya untuk LCD-nya. Dan di sini bisa dilihat untuk kabel fleksibel digitizer atau kabel touchscreen-nya ini ya sobek. Dan mungkin saja ini bekas kedorong sama baterai tentunya, soalnya baterainya juga melendung atau kembung juga ya untuk baterainya ini. Dan di sini untuk kaleng-kalengnya masih tertempel ya di sini. Kita akan coba lepaskan dulu untuk baterainya ini yang gelembung ini, kita langsung saja jungkil. Sebelum menjungkil si baterainya, langkah baiknya kita coba buka dulu ya. Untuk di sini ada perekat adhesifnya. Sebenarnya sih ini kayak perekat untuk membuka baterai ya. Jadi kalau misalkan perekatnya ini ditarik, biasanya langsung tidak usah menjungkil lagi ya untuk si baterainya ini tentunya. Jadi tujuannya mempermudah saat melepas baterai tentunya ya. Oke, kita akan coba tarik. Ya, putus di dalam ya.
Oke, tidak apa-apa, kita langsung saja jungkil menggunakan obeng seperti ini, tapi ini tidak direkomendasikan ya. Soalnya kalau baterainya yang bagus dijungkil seperti ini atau dijungkil pakai alat benda tajam, ini sangat berbahaya sekali ya. Soalnya takutnya dia tertancap si obeng ya. Kalau yang punya saya ini karena si baterainya udah ngelembung juga dan udah jelek, ya wayahnya kita akan mencogilnya seperti ini secara paksa aja, nggak apa-apa, soalnya mau ganti ini kan. Kalau misalkan belum nggak ganti, paling kita panaskan ya untuk di bagian belakangnya agar si adesifnya bisa terbuka tentunya. Sedikit catatan, si adesifnya ini memang sedikit itu ya terkenal dengan strongers ya, atau kuat sekali. Dan di sini orangnya pasang cuma satu ya, biasanya sih dia dua ya, dua adhesif seperti ini lebih strong lagi ya. Cuman kalau misalkan pemasangannya salah, biasanya seperti itu ya, pas ditarik dia putus ya. Ini terlalu ke dalam biasanya ya, enggak banyak di luar gitu ya. Jadi kalau misalkan di luar kan bisa bisa ditarik mudah ya. Dan di sini untuk soket-soket kamera ya. Jadi kalau misalkan kalian yang mempunyai atau kameranya bermasalah, bisa dibuka seperti ini, dan di sini ada soket kameranya sebelah kabel kamera depan tentunya ya. Dan di sini kita akan langsung saja kita bersihkan seperti ini ya. Oke, mungkin ini video lanjutan ya dari video sebelumnya, dan mungkin sebelumnya saya belum order untuk LCD dan baterainya. Dan di sini saya sudah order untuk kedua barangnya, dan saya sudah bersihkan juga untuk adhesifnya. Dan di sini untuk LCD yang pecah kemarin saya sudah lepaskan semua ya, untuk front fingerprint ataupun di sini bracket si LCD. Dan di sini untuk yang kemarin ya yang putus itu, untuk kamera depan juga saya udah lepaskan juga. Dan di sini karena saya nggak divideokan, soalnya si baut-bautnya ini pada kecil ya. Kalau misalkan saya videokan ini akan butuh waktu yang lama, soalnya lama ya, maksudnya pada kecil-kecil. Saya juga agak ngeri ngeri loncat apa gimana gitu. Bisa dilihat di sini ya, untuk kabel front kameranya sedikit agak lecet, tapi tidak jadi masalah ya. Kita akan coba tes dulu ya, kalau misalkan bermasalah mungkin harus ganti untuk kabel front kameranya. Oke, di sini saya akan menggunakan baterai Viking ya, nyobain baterai Viking apakah dia bisa terbaca baterai health-nya, atau gimana kekuatannya untuk si baterai Viking ini ya. Sebelumnya sih saya baru menggunakan baterai Viking ini, jadi nggak tahu historinya seperti apa ya. Syukur-syukur aja dia bisa berjalan atau dia bisa awet ya, seperti baterai ori tentunya. Baik, kita kumpulkan dulu ya untuk baut-bautnya. Untuk baut dan bracket ini pada kecil-kecil ya, jadi kalau misalkan saya skip videonya karena bukan apa-apa ya, ini kecil sekali. Dan kita akan coba pasang ya untuk kamera depan. Dan di sini saya akan skip juga ya, soalnya ini membutuhkan ketelitian ya. Kalau misalkan ini pasangnya nggak rapi atau nggak ngepas, biasanya sih si soketnya ini bakalan agak rusak ya. Soalnya saya pernah pengalaman dulu waktu di HP Xiaomi. Dan di sini saya sudah pasang ya untuk si LCD-nya, dan di sini untuk digitizer dan untuk kamera depannya saya sudah pasang semua, dan seperti ini ya, rapi. Dan kita akan coba tes dulu ya, tes dulu menggunakan baterainya. Dan tidak saya lem dulu ya, karena soalnya takutnya error apa gimana gitu. Si baterainya harus ditembak dulu, apakah tidak kita akan coba dulu ya untuk si baterainya ini, dan cek menyala atau tidakkah gitu ya. Oke, langsung saja kita nyalakan si HP-nya. Di sini maaf ya kalau misalkan di sini ada banyak suara ayam atau getrak-getrok. Di sini memang agak berisik ya. Jadi kalau misalkan suaranya kurang jelas apa gimana gitu, mohon dimaklum saja ya. Dan untuk si bracketnya ini saya belum pasang karena takutnya
ada terjadi kendala error atau gimana gitu, jadi saya nggak pasang dulu ya. Jadi saya akan coba tes dulu ya untuk si baterainya ini, dan saya akan coba tes dulu untuk digitizer atau touchscreennya ini saya akan coba dulu ya. Dan untuk LCD-nya gimana warnanya saya akan coba tes dulu. Dan di sini ada tulisan iPhone tidak tersedia karena mungkin saja waktu saat pas pecah dia neken-neken ke sana ke sini dan kemari jadinya dia ngelok seperti ini ya. Ngelok di 1 jaman ya. Tapi tidak usah khawatir karena kita bisa menunggunya dalam waktu 1 jam tentunya. Dan yang penting si passcode-nya ini masih aman atau masih ingat ya, kalau misalkan nggak aman ya meneng wae ya, harus diinstal ulang atau harus di restore ulang. Dan pastikan saat di restore ulang ini tidak terjadi lupa iCloud tentunya. Oke, di sini langsung saja kita coba touchscreen-nya dulu. Di sini nggak ada dead touch, berarti ini aman tentunya ya untuk si LCD-nya. Oke, baik, kita coba untuk bersihkan, untuk rapihkan ya untuk bagian di bracket-bracket yang tadi. Dan di sini saya menggunakan lem T7000 untuk merekatkan si baterainya. Dan di sini untuk si bracketnya saya sudah pasang semua, jadi seperti ini ya penampakannya. Satu lagi catatan, kalau misalkan sudah dipasang seperti ini pastikan tidak ada baut-baut ya, atau tidak ada baut yang tertempel atau apa ya, maksudnya tertinggal lah istilahnya. Kalau misalkan tertinggal takutnya dia ketusuk saat penutupan LCD-nya ya. Saya dulu pernah di iPhone 5 di sininya ya ada tertancap untuk si bautnya ya. Jadinya bautnya ini nempel ke sebelah sini dan saya tekan untuk si LCD-nya, dia nancep ya. Jadinya si baterai yang baru ini langsung seketika rusak ya, padahal baru ya. Tapi kalau misalkan kondisinya seperti itu, memang itu kesalahan dari pemasangan ya biasanya. Oke, di sini saya akan coba rekatkan ya untuk si LCD-nya ini, dia langsung nyakrep ya seperti ini, enak. Dan kita langsung saja baut untuk bagian bawahnya. Di sini masih nunggu ya, masih menunggu untuk 1 jamnya. Dan di sini untuk si baterainya ini terbaca 45%-an atau 40%-an. Dan mungkin tadi saat dinyalakan dia drop ya, di drop di 14-an atau di 12-an, itu wajar ya. Tapi dia mungkin aja belum terbaca semua untuk sel baterainya. Jadi tidak usah khawatir saat drop pertama kalinya. Oke, di sini saya akan coba kembali ya, coba kembali untuk si touchscreen-nya, takutnya dia tertekan atau terlipatnya kurang baik. Kita akan coba pastikan dulu ya untuk si touchscreen-nya ini. Tapi sih sebenarnya kalau misalkan sudah seperti ini biasanya langsung normal ya. Kita langsung saja baut ya untuk bagian bawahnya ini, dan di sini menggunakan obeng bintang ya. Obeng bintang yang kecil ya. Seperti ini memang sedikit susah ya untuk masukin si bautnya seperti ini, emang agak sedikit apa ya, tricky ya, atau takut masuk ke dalam si port charging. Nah seperti ini, jadi kita pelan-pelan saja sambil ngopi ya. Nah seperti ini kita masukkan saja untuk bautnya ini, tapi jangan terlalu kencang ya. Soalnya kalau misalkan terlalu kencang bisa aja dia selek atau dol saat pengencangannya seperti ini. Oke, di sini masih ini ya, masih menunggu untuk 1 jaman. Oke, kita akan coba itu ya, kita coba tunggu. Dan kalau misalkan kita beres, kita akan coba ya untuk tes LCD-nya. Oke, kita sambil nunggu kita akan coba rapikan dulu ya untuk meja kerjanya kita. Dan kita akan coba tunggu dulu, dan saya akan videokan setelah si waktunya beres tentunya. Oke, dan inilah hasilnya ya. Seperti ini si passcode-nya saya sudah buka, dan ya alhamdulillah si HP-nya sudah bisa berjalan kembali dan menyala kembali. Dan untuk baterainya ini di kisaran 100% untuk baterai holdnya ya. Ini terbaca untuk di iPhone 7 ini terbaca normal ya untuk baterai Viking tentunya ya. Di sini untuk cek kapabilitas baterainya di 100% tentunya.
Oke, dan apalagi ya, dan menurut saya sih oke-oke aja ya untuk di iPhone 7 ini, dan untuk kamera depan dan belakangnya juga gimana kita cek aman ya, untuk kamera aman. Dan apalagi ya, yang pastinya kalau misalkan dibongkar sendiri atau dibongkar sama orang lain, pastikan lebih hati-hati aja saat pemasangan soket-soketnya ya. Banyak kasus gak bisa kameranya mungkin gara-gara dibuka atau pemasangannya kurang rapi, mungkin ya, mungkin aja, saya sih nggak tahu ya. Dan di sini sudah saya pasang untuk si baut yang di bawahnya itu. Dan ya segitu aja mungkin ya video kali ini. Dan tinggal kita hubungi aja orangnya hehe, biar jadi cuan. Oke, mungkin sekian dulu ya dari saya. Thanks for watching, I'll see you next time. Dan jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya. Mungkin ini ya untuk restorasi iPhone 7 di tahun 2023 ini. Apakah layak digunakan di tahun 2023? Simak di video short saya ya. Oke, saya Ridwan, until next time, goodbye.